Elektabilitas Prabowo makin melambung, terbukti saat ini di daerah Jawa Barat sebagai daerah pemilihan atau dapil pemilih suara terbesar di Indonesia. Saat ini menunjukkan angka yang sangat signifikan. Tapi jangan salah. Dan banyak netizen memuji pasangan Prabowo Gibran karena satu-satunya pasangan yang meminta maaf kepada paslon 01 dan paslon 03, sementara paslon 01 dan 03 hampir tidak melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa Prabowo Gibran adalah sangatlah dewasa dan mencintai rakyat. Fatal PDIP yang membuatnya hancur di Pilpres 2024 ini. Ibu Megawati pernah berkata, jika tidak ada partai PDIP, Pak Jokowi kasihan dah, entah jadi apa beliau sekarang. Beliau berkata seperti itu seolah-olah menyamakan dengan menganggap Bapak Jokowi tidak lebih dari sekedar bonekanya. Jika kita lihat di Pilpres sekarang, PDIP sangat mengkhawatirkan, Bray. Bagaimana tidak, PDIP merupakan partai terkuat. 10 tahun terakhir mereka menguasai kabinet dan istana negara. Kesombongan, keangkuhan pemimpinnya lah yang membuat cikal bakal keruntuhan PDIP. Sebetulnya banyak sekali plot twist di dalam plot twist yang akan memanjakan mata kita nanti. Terlepas dari itu semua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kesombongan, keangkuhan, dan tidak menghargai orang lain adalah cikal bakal dari kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gino Motivator kali ini menyajikan tentang seputar pemilu. Sudah berada. Tentu kita sudah bisa menarik benang merah seperti apa masing-masing para kandidat atau para paslon Pilpres. Tentu ini merupakan salah satu pujian bagi para pemilih, dan Prabowo betul-betul melakukan langkah yang sangat bijak dan cintai rakyat. Mari kita saksikan. Saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia, terutama adalah kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya. Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi
angka kematian ibu-ibu. Apa yang barusan dikatakan oleh Prabowo dalam penutupan debat yang terakhir itu menunjukkan bahwa salah satu calon presiden yang patut kita banggakan, dan begitu dia mencintai rakyatnya. Karena itu saudara, tak ada kata lain, Prabowo Gibranlah pilihan kita. Untuk itu saudara, ayo kita ikuti dan terus ikuti. Moneter, masalah uang, benar sekali. Kalau tidak salah, Lenin pernah mengatakan, kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. Dan kalau kita mau mempertahankan kedaulatan kita, kita harus punya pertahanan terhadap ekonomi kita. Dan kuncinya berkali-kali saya bicara adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Kalau kita swasembada pangan, ya bukan beras ya, swasembada pangan, karbohidrat, protein, kita menghasilkan sendiri. Kita nggak usah takut mata uang apa, ya kan? Emang rakyat. 1. Poin Indonesia. Lembaga Survei Poin Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden terbaru yang dilakukan pada 26 hingga 30 Januari 2024. Jumlah sampel sebanyak 1.500 respondens dengan margin of error 2,53%. Hasil dari Poin Indonesia, Prabowo Gibran 52,9%, Anies Mohaimin 22,7%, Ganjar Mahfud 19,1%. Yang modal, kita harus ambil langkah berani. Antara lain, langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank, apa ikuti ini? Enggak. Semua anak Indonesia akan dapat makan, kecuali anaknya orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Oh, pilihanku, Mas Gibran, kebanggaanku. Prabowo, pilihanku, Mas Gibran, kebanggaanku. Ku yakin nomor 2 pasti menang. Boleh sama-sama ya? Prabowo, pilihanku, Mas Gibran, kebanggaanku. Ku yakin nomor 2 pasti menang. Sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Itu adalah keberpihakan. Itu adalah wujud dari keadilan sosial. Bagaimanapun satu keluarga punya 2-3 anak, dia sudah tidak perlu lagi mikir 3 anaknya akan dikasih makan tiap hari. Itu salah satu wujud daripada keberpihakan. Kemudian kita masih banyak lagi. Kita punya dana desa, ya 1 miliar 1 desa. Kita masih ada lagi. Kita banyak sekali ada. Makan siang gratis itu bukanlah program biasa, tetapi itu akan mengurangi kemiskinan bagi orang tua yang memiliki anak lebih dari 3. Tentu negara sudah menunjukkan keberadabannya. Negara sudah menjamin kehidupan beragama.
kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakat dan memenuhi seluruh unsur-unsurnya. Demikian halnya lembaga survei. Lembaga survei inilah yang menentukan menjadi patokan kita bersama bahwa rating atau elektabilitas Prabowo Gibran makin hari makin melambung. Wow kan? Bangsa Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kebijakan-kebijakan kita sebagaimana Bapak perhatikan ya, adalah perbaiki gizi anak-anak kita, perbaiki kondisi gaji-gaji semua ASN, semua guru, semua dokter, semua tenaga kesehatan. Hilirisasi, nilai hilirisasi 37 kali, 100 kali nilai. Tadi saya sudah paparkan pohon-pohon industri, ya kan? Kita tidak mau lagi bahan mentah kita jual. Kita mau semua diolah di Indonesia. Dengan demikian yang Bapak tuntut akan tercapai. Bapak, Ibu-ibu sekalian, kita beli mobil tiap tahun 1 juta mobil tiap tahun. Masa nggak ada satu pun merek Indonesia? Kita tidak mau apa ya? 100% proteksionisme. Padahal Korea proteksionis 25 tahun. Tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB, sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad. Dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Ya. Ada anak-anak Indonesia yang hebat-hebat, ada. Dan rata-rata banyak dari mereka botak-botak semua. Jadi nggak apa-apa. Kita pakai orang botak semua untuk jadi. Prabowo memang mengandalkan kehebatan anak-anak muda Indonesia. Dan orang-orang pandai Indonesia mulai dikumpulkan oleh Prabowo. Dan disatukannya dan diberikannya peluang untuk menaikkan bagaimana taraf ekonomi bangsa kita. Dan juga kita berdiri, kita mandiri untuk bangsa dan negara kita. Keberpihakan Prabowo Gibran dengan masyarakat ini makin dibuktikan oleh elektabilitas. Bukan bahwa Prabowo adalah salah satu memiliki elektabilitas yang paling tinggi. Karena itu saudara dan pemirsa dimanapun ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, tak ada kata lain. Janganlah membuang suara Anda kepada paslon yang tidak punya kekuatan. Ikutilah, masuklah dan pilihlah IP yang membuatnya hancur di Pilpres 2024 ini. Ibu Megawati pernah berkata, jika tidak ada partai PDIP, Pak Jokowi kasihan dah, entah jadi apa beliau sekarang. Beliau berkata seperti itu seolah-olah menyamakan dengan menganggap Bapak Jokowi tidak lebih dari sekedar bonekanya. Jika kita lihat di Pilpres sekarang, PDIP sangat mengkhawatirkan Bray. Bagaimana tidak, PDIP merupakan partai terkuat. 10 tahun terakhir mereka menguasai kabinet dan istana negara. Kesombongan, keangkuhan pemimpinnya lah yang membuat cikal bakal keruntuhan PDIP. Tak semua, saya pribadi tidak peduli dengan Anies, Ganjar, ataupun Prabowo. Tapi saya lebih
tertarik bagaimana cara beliau menyembelih banteng keraton. Sebetulnya banyak sekali plot twist di dalam plot twist yang akan memanjakan mata kita nanti. Terlepas dari itu semua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kesombongan, keangkuhan, dan tidak menghargai orang lain adalah cikal bakal. Memang benar adanya apa yang telah dipaparkan itu, dan ini menunjukkan bahwa PDIP dalam kondisi berbahaya. Dan semua pengamat telah menyebutkan bahwa apa yang akan dirasakan dan dialami oleh PDIP di pemilu 2024 ini sudah bisa dipastikan bahwa akan nyungsep. Bahkan kalangan pemuda-pemuda dan penggeraknya malah memilih masuk dan bergabung dengan Prabowo Gibran. Meskipun kita tahu berbagai alasan yang mereka sebutkan, tetapi mereka tanpa mendapat peluang. Selain itu, memandang remeh Jokowi, tentu itu merupakan salah satu langkah yang blunder dan sangat berbahaya buat PDIP. Subscribe, like, kumpulan atau rangkuman dari berbagai media di tanah air. Bahkan itu adalah merupakan salah satu eksklusif yang patut untuk kita menjadikan perhatian. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gibran kebanggaanku.